Pelari itu dari pelayanan mandiri. Jadi kita mendidik masyarakat untuk belajar sebagai bentuk pembelajaran bahwa semua jenis pelayanan yang ada di kantor Jakarta Timur itu wajib menggunakan aplikasi Pelari yang input sendiri. Jadi mereka kayak self service. Jadi di aplikasi Pelari itu ada antrian, terus waktu karena COVID kan kita butuh antrian online, terus bisa digunakan untuk validasi. Terus yang paling menonjol di sana kita ada IPOM. Nah, IPOM itu adalah formulir yang dibuatkan secara elektronik. Jadi masyarakat bisa nginput di rumahnya masing-masing atau nginput di handphonenya masing-masing. Pada saat ngantri dia otomatis nanti kita siapkan dia print out atau printer untuk melakukan tanda tangan. Bahkan ada 6 ada PPAT yang sudah menggunakan materai elektronik juga dengan tanda tangan elektronik. Jadi Pelari itu kita siapkan satu ruangan. Jadi ada komputer ada 4, terus ada ada komputer ada 4, ada printer 2. Terus di sana masyarakat bisa menggunakan secara bebas perangkat tersebut, terkoneksi dengan handphone mereka, dengan internet. Dan di aplikasi Pelari pun kami sudah mengintegrasikan dengan beberapa layanan. Yang pertama adalah ada websitenya Jakarta 1. Nah, jadi aplikasi Jakarta 1 itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengecek tentang tata ruang, dengan tema-tema apakah ini aset apa bukan, penyebaran ruang terbuka hijau. Jadi ada 150 tema yang sudah terintegrasi di aplikasi Jakarta 1. Nah, selain itu pun kami sudah mengintegrasikan dengan pelayanan pajak Bapenda. Jadi masyarakat kadang-kala datang ke sini dia nggak tahu tuh fotokopian knobnya itu, spopnya itu udah burem. Nah, kami menyiapkan aplikasi dia bisa melakukan print out pajak dia, SPPT dia di aplikasi di Bapenda. Kami sudah integrasikan juga. Terus kami juga ada di bumiatr.go.id, yaitu bagaimana penyebaran bidang-bidang tanah yang sudah terintegrasi dan mereka bisa mengecek apakah bidang tanah mereka sudah terpetakan atau tidak. Nah, di situ pun kami ada 2 orang personel kita yang standby yang membantu teman-teman yang kesulitan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kan ada 2 orang. Kenapa kami bikin Pelari itu? Satu, kadangkala tulisan pemohon itu tidak bagus semua tuh Mas. Kadangkala ada yang jelek, ada yang nggak standar. Nah, kita dengan adanya aplikasi Pelari di IPOM, nah itu kita standarisasi, jadi diwajibkan seluruh permohonan di Jakarta Timur menggunakan IPOM tersebut. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita mengintegrasikan aplikasi IPOM tersebut untuk dengan Pusdatin, sehingga nanti petugas di loket itu tidak perlu lagi melakukan input, tetapi mereka hanya memvalidasi dokumen yang sudah diketik atau disiapkan teman-teman pemohon, baik itu di rumahnya atau sambil duduk manis di loket dia menginput permohonan tersebut. Jadi serba memudahkan dan kita arahnya ke arah elektronik. Ya, artinya apa? Orang sudah tidak perlu datang lagi ke kita, sehingga kedatangan mereka berkurang. Kantor saya menjadi sepi, tapi bukan arti sepi dari layanan. Sepi kedatangan secara fisikal, tapi ramai secara transaksional by elektronik. Itu yang kita inginkan. Kantor yang baik itu bukan berarti tidak ada pengaduan, ya. Jadi kantor yang baik itu adalah kantor yang bisa mengelola pengaduan dan bisa belajar dari pengaduan tersebut untuk bisa meningkatkan layanannya. Ya, alhamdulillah kita kemarin masuk 20 besar untuk pengaduan terbaik di tingkat nasional. Mungkin di tingkat BPN kita alhamdulillah terbaik karena cuma 1 kantor pertanahan yang lolos di Menpan. Nah, pengaduan kita kelola di Jakarta Quick Response tersebut ada melalui WA, ada mungkin lewat medsos, terus ada yang fisik juga kadang-kala kita siapkan juga. Jadi semua kanal kita buka. Semakin kita buka layanan pengaduan, semakin transparan kita ke masyarakat, semakin mudah kita membantu mereka dalam memberikan layanan. Sehingga masyarakat ada kepastian, Pak. Daripada dia ngadu berbulan-bulan nggak ada kepastian, kita harus kasih keputusan bahwa bidang Anda saat ini belum bisa diproses dengan alasan 1, 2, 3, 4. Sehingga mereka bisa punya pegangan dia untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Apakah dia mediasi ataupun dia melakukan gugatan di lembaga peradilan.
teknologi, tetapi teknologi itu adalah tools dibuat oleh manusia, dirancang untuk memudahkan pekerjaan sehingga mengurangi tunggakan dan memudah pekerjaan. Nah, tentunya kita butuh SDM yang qualified. Tetapi pimpinan memegang peranan penting. Jadi pimpinan harus memberi contoh sehingga teman-teman staf bawahan bisa menjadi role model bagi staf kepimpinannya. Tentunya kita harus melakukan diklat, melakukan pelatihan secara berkelanjutan. Kadang-kala kita tiap Jumat sore pegawai loket pun kita bina, terus operator komputer juga kita bina, sehingga mereka bekerjanya berdasarkan platform yang jelas. Tata laksana kita sudah ada di aplikasi Sentuh Tanahku, udah ada di Pelari Jaktim, itu protapnya ke sana. Jangan keluar dari aturan yang ada sehingga masyarakat tidak bingung. Keren, alhamdulillah ya. Sekarang saya melihat PPSDM itu udah berperan aktif, udah jemput bola. Salah satunya ini adalah mencari beberapa inovasi di teman-teman di daerah untuk dikumpulkan, untuk disebarkan ke virus-virus kebaikan itu ke kantor-kantor di starter lain di luar Kapolda Jawa Timur. Terus saya ucapkan terima kasih. Dan PPSDM juga mengembangkan pola-pola ini untuk mencari aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa di-cloning di tingkat nasional. Saya senang sekali, terus saya juga lihat sekarang teman-teman PPSDM dengan adanya COVID ini mendorong kita ke arah 4.0 secara nyata. Diklat sudah secara online, terus pelatihan, terus rekrutmen pegawai juga udah terintegrasi dengan kepegawaian, udah menggunakan IT juga. Saya kira itu bentuk transparansi dan pertumbuhan. Saya kira pertumbuhan diklat pun akan semakin bagus. Karena kenapa? Semua orang sekarang bisa belajar secara daring, secara online, sehingga siapapun bisa belajar, baik itu di kantor maupun di rumah. Website Pelari Jaktim selain untuk pemohon mendaftar dan juga mendapatkan berkas-berkas dan juga mengisi formulir, sudah terintegrasi juga dengan beberapa pelayanan dari instansi pemerintah. Contohnya seperti website Jakarta 1 yang terintegrasi juga dengan informasi mengenai rencana tata kota. Pelari Jaktim juga sudah terintegrasi dengan layanan yang dinamakan pajak online. Jadi pelari ini juga sudah langsung masuk fasilitas yang beberapa untuk memudahkan pemohon menggunakannya. Sebelumnya selamat datang di Jakarta Timur Quick Response atau yang kita biasa sebut sebagai Jakir. Jadi Jakir merupakan kanal pengaduan untuk pemohon terkait pelayanan di Kantah Jakarta Timur sendiri. Saya tidak bekerja sendiri, melainkan saya bekerja sama dengan admin dari setiap seksi. Kemudian dari admin tersebut memberikan konfirmasi ataupun jawaban dari aduan atau konsultasi yang telah saya kirimkan. Kantah Jakarta Timur sendiri memiliki beberapa kanal pengaduan, ada sosmed dan juga ada lapor. Namun yang diutamakan memang dari lapor.go.id dan juga hotline kementerian. Kemudian dari hotline kementerian bisa diteruskan melalui kanal pengaduan dari Kantah Jakarta Timur sendiri, seperti ada Facebook, Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Kira-kira manfaat sekarang udah ada website pelari gimana Mas, menurut Mas? Buat saya ngebantu banget ya, karena kita bisa ngerjainnya itu di mana aja. Bisa sambil kerja sampai atau di rumah terus santai gitu. Bisa dari HP juga ya? Bisa juga, lebih enak, lebih praktis. Kan zamannya Android kan kita lebih praktis gitu, istilahnya gampang lah, memudahkan masyarakat ngolah berkasnya itu. Terima kasih Mas. Kira-kira gimana tanggapan Mas Alex terkait website Pelari Jaktim? Ngebantu nggak atau gimana? Iya, sangat membantu banget karena kita menggunakan akses itu dipakai di mana aja bisa gitu. Jadi mempermudah banget untuk kita pendaftaran secara langsung dari di tempat mana aja kita bisa gunakan aplikasi itu Pelari. Jadi mempermudah banget pelarinya itu, mau dipakai di handphone lebih cepat, duduk juga sambil kerja juga nggak apa-apa. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Alex. Di era transformasi digital ini,
Kantor Pertanahan Jakarta Timur terus berkomitmen bagaimana memberikan layanan secara elektronik kepada masyarakat dengan cara membangun database pertanahan yang valid sehingga bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Sehingga diharapkan akan menumbuhkan iklim kemudahan berusaha di Jakarta Timur maupun Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPSDM mencetak ASN muda unggul.